Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menegaskan bahwa negaranya harus dilibatkan dalam setiap negosiasi yang bertujuan mengakhiri perang dengan Rusia. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers virtual pada 18 Maret, sebagai respons atas pembicaraan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait kemungkinan gencatan senjata sementara. Washington dan Moskow pun mengumumkan rencana untuk menggelar negosiasi di Timur Tengah dalam waktu dekat. Zelensky menolak gagasan bahwa keputusan tentang perang dapat dibuat tanpa keterlibatan Ukraina. Ia menyatakan bahwa negaranya bukan sekadar menu dalam perundingan Putin, melainkan negara berdaulat yang harus didengar suaranya. Saya tidak ingin menyinggung siapapun, tetapi saya tidak ingin kita menjadi menu Putin, kata Zelensky. Kita bukan salat. Kita adalah negara merdeka. Tanpa kita, saya pikir salah untuk bernegosiasi. Dalam panggilannya dengan Trump, Putin menyampaikan kesiapan Rusia untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi selama 30 hari. Zelensky mengisyaratkan bahwa ia dapat menerima usulan tersebut, asalkan Kiev mendapatkan kejelasan mengenai rincian perjanjian. Setelah panggilan telepon tersebut, baik Gedung Putih maupun Kremlin mengeluarkan pernyataan terpisah yang menegaskan rencana negosiasi damai, dengan fokus pada gencatan senjata di sektor energi serta kemungkinan penerapan gencatan senjata maritim di Laut Hitam. Zelensky menegaskan bahwa Ukraina mendukung segala upaya menuju perdamaian yang adil, tetapi menolak negosiasi yang tidak melibatkan negaranya. Ia juga menyoroti ketidaktertarikan Rusia terhadap perdamaian, mengingat Putin sebelumnya menolak usulan gencatan senjata AS yang disepakati Ukraina pada 11 Maret. Selain itu, meskipun Rusia menuntut penghentian bantuan militer kepada Kiev, Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tetap mengandalkan dukungan sekutunya. Di tengah ketegangan ini, Presiden Zelensky mengonfirmasi rencana pertukaran 175 tahanan antara Rusia dan Ukraina pada 19 Maret waktu Kiev. Pesawat tak berawak Rusia merekam kerugian yang dialami angkatan bersenjata Ukraina di sepanjang jalur Sudza-Guyevo wilayah Kursk. Rekaman ini menunjukkan dampak serangan terhadap pasukan Ukraina di wilayah tersebut. Video dipublikasikan 19 Maret 2025. Pekan ini, Rusia berhasil merebut kembali wilayah yang sebelumnya dikuasai Ukraina di kota Sudza dan sepanjang jalan Guyevo. Keberhasilan ini menandai perkembangan baru dalam konflik yang masih berlangsung antara kedua negara. Situasi di garis depan terus memanas, dengan kedua belah pihak mengalami kerugian. Sementara Rusia mengklaim kemenangan hampir 90% di wilayah Kursk. Ukraina tetap berupaya mempertahankan Kursk sebagai bagian negosiasi dengan Rusia dan Amerika Serikat.
Angkatan Bersenjata Ukraina per 19 Maret 2025 mencatat, dalam 24 jam terakhir terjadi 140 kontak senjata di berbagai front pertempuran. Ukraina mencatat penjajah Rusia melancarkan 65 serangan udara, menembakkan 81 rudal anti pesawat, dan mengerahkan hampir 2.200 drone kamikaze. Selain itu, lebih dari 5.300 peluru artileri, termasuk 88 dari sistem roket peluncur ganda, juga ditembakkan ke posisi Ukraina. Sebagai tanggapan, pasukan Ukraina berhasil menghancurkan 16 area konsentrasi personel musuh, 2 meriam, serta gudang senjata dan peralatan militer. Pasukan Rusia terus mencoba menerobos di berbagai arah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, Kramatorsk, dan Toretsk, namun sebagian besar serangan mereka berhasil dipukul mundur. Di arah Pokrovski, pasukan Ukraina menghentikan 39 aksi penyerangan, sementara di wilayah Kursk, mereka menangkis 21 serangan. Selain itu, pertempuran sengit juga terjadi di Novopavlivke, Huliaipil, Orihiv, dan Dnieper, di mana tentara Ukraina berhasil mempertahankan posisinya. Demikian dilansir militer Ukraina. Meskipun mengalami tekanan besar dari serangan udara dan artileri Rusia, Ukraina terus menunjukkan perlawanan yang kuat. Dengan keberhasilan menangkis serangan di berbagai front, pasukan Ukraina berupaya mempertahankan wilayahnya serta menghambat upaya Rusia untuk memperluas kendali di zona konflik. Situasi di garis depan tetap dinamis, dengan kedua belah pihak terus melakukan pergerakan strategis dalam pertempuran yang berlangsung. Rusia merilis 2 rekaman roket pembakar matahari TOS-1A bertugas membentuk benteng pertahanan Ukraina. Video dipublikasikan Kementerian Pertahanan Rusia 19 Maret 2025. Video pertama, awak sistem penyembur api berat TOS-1A Solntsepyok milik Angkatan Darat Gabungan ke-25, grup pasukan Zapad, menghancurkan benteng pertahanan satu peleton Ukraina di arah Kharkiv. Video lain, awak TOS-1A Solntsepyok dari grup pasukan Yuk menghancurkan benteng pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Chasiv Yar. TOS-1A Solntsepek adalah sistem peluncur roket multibarel milik Rusia yang dirancang untuk menghancurkan benteng musuh, kendaraan lapis baja ringan, serta personel di area terbuka maupun tertutup. Senjata ini menggunakan roket termobarik yang menghasilkan ledakan besar dan gelombang panas tinggi, membuatnya sangat efektif dalam pertempuran jarak dekat. Dengan jangkauan tembak sekitar 6 hingga 10 km, TOS-1A dipasang di sasis tank T-72, memberikan perlindungan tambahan saat beroperasi di medan perang. Keunggulan utama TOS-1A terletak pada daya hancurnya yang luas, mampu melumpuhkan area hingga beberapa ratus meter persegi dalam satu kali serangan. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur yang dapat menembakkan roket secara bertubi-tubi dalam waktu singkat. Senjata ini telah digunakan secara luas dalam berbagai konflik, termasuk di Ukraina dan Suriah, membuktikan efektivitasnya dalam pertempuran perkotaan dan medan berat.
Detasemen penyerangan grup pasukan Yuk berhasil menghancurkan benteng pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dalam rekaman yang beredar, personel Rusia terlihat menanam bom berdaya ledak tinggi di benteng pertahanan Ukraina sebelum meledakannya. Selain serangan bom, pasukan Rusia juga melancarkan serangan artileri untuk menetralkan pasukan Ukraina di area tersebut. Operasi ini menjadi bagian dari upaya Rusia untuk memperkuat posisinya di garis depan konflik yang masih berlangsung. Video dipublikasikan militer Rusia 19 Maret. Angkatan Bersenjata Ukraina 19 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 898.070 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 12 tank, 14 lapis baja dan infanteri, 64 sistem artileri, 100 drone, dan 111 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.364 tank, 21.523 kendaraan tempur lapis baja, 41.003 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.704 sistem artileri, 1.320 sistem roket peluncur ganda, 1.107 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 29.716 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, militer Rusia melansir penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur fasilitas industri minyak yang memasok Angkatan Bersenjata Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, lokasi penyimpanan dan peluncuran kendaraan udara tak berawak serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 146 titik. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 bom berpemandu jam, proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 117 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 658 pesawat terbang, 283 helikopter, 47.211 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.314 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.529 kendaraan tempur MLRS, 22.638 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.012 unit kendaraan pendukung militer. Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли свыше 35 военнослужащих, 4 автомобиля, орудия полевой артиллерии, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Малая Шапковка, Моночиновка, Радьковка, Шийковка и Пролетарская Харьковской области. Потери противника составили до 205 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 5 пикапов, 4 артиллерийских орудия, из них 2 производства стран НАТО, склад боеприпасов и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием механизированной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Щербиновки и Иванополя. Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированием 3 механизированных штурмовой бригад. Бригады морской пехоты ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Красноармейска, Миролюбовки, Новоалександровки, Удачного, Успеновки, Димитрова и Шевченко. Противник потерял более 440 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, в том числе 2 бронетранспортера М113, 6 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск «Восток» в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированиям мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны в районах Богатыря, Комара и Отрадного. Потери противника составили более 145 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Паладин». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой обороны в районах Новоданиловки, Каменского и Токаревки. Уничтожено до 70 военнослужащих, 3 автомобиля и склад боеприпасов.